Today we will study about still gaya, terkhusus gaya gesek ya. Kita akan melanjutkan materi yang minggu lalu. So now I will share my screen to you all. Make sure that everyone can see my PowerPoint clearly ya. Okay, can you see my PowerPoint? Masih loading, sir. Masih loading ya? Oke. Sudah, sir. Okay, I have played the slideshow. Make sure everyone can see my PowerPoint clearly. Jelas? Clear ya? Oke, thank you. Thank you, Farel. Yes. Oke, kita review dulu tentang gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Kemarin kasusnya adalah gaya gesek itu yang ini ya, contohnya pintu yang kandas di lantai, terhalang oleh lantai. So, kita review dulu bahwa gaya gesek adalah gaya yang menghambat benda bergerak. Jadi kalau menghambat benda bergerak, dia semakin memudahkan atau semakin mempersulit benda itu bergerak. Mempersulit, yes ya, mempersulit benda bergerak. Ya, mempersulit. Sip. Nah, apa yang menyebabkan timbulnya gaya gesek? Kemarin kita sudah bahas juga. Ada dua permukaan saling menekan atau saling menyentuh, sama kasar halusnya permukaan benda. Makin kasar, maka gaya gesek makin apa? Besar atau kecil? Makin besar ya. Makin kasar, makin besar. Kalau makin ditekan, gaya geseknya makin besar atau kecil? Makin besar ya, makin besar. Contohnya apa? Contohnya ini nih, misalnya. Ntar, kelihatan nggak ya di layar ya? Nah, ini misal HP Mister ya, HP Mister ya. Ini kalau Mister letakkan di atas, apa namanya, meja atau apa gitu. Nah ini HP Mister. Nah, sih. Ini kalau Mister mau geser-geser nih, ada gaya geseknya, tapi nggak terlalu besar. Tapi kalau Mister, ini sambil ditekan orang misalnya, sambil ditekan orang, set, gitu, ditekan ke bawah, penekanannya makin besar nih. Mister mau geser-geser ke kiri ke kanan. Nah, itu akan terasa lebih berat, lebih sulit. Nah, itu gaya gesek. Dia makin besar penekanan, gaya geseknya makin besar juga. Hambatan untuk bergerak makin besar. Nah, hari ini kita akan mempelajari pengaruh penekanan ini dan pengaruh kasar halusnya permukaan terhadap besar gaya gesek secara kuantitatif. Jadi kita akan hitung-hitung lebih dalam lagi, lebih detail lagi daripada minggu lalu. Namun sebelum itu, mari kita bahas dulu arah gaya gesek. Ya. Kita pakai contoh kasus yang paling sederhana deh. Kalau misalnya kita punya kota nih, we have a box on the floor, di atas lantai. Kita kasih gaya, kita dorong misalnya ya, dorong sesuai arah ini, kita kasih nilai FA katakan ya, FA. Maka kota ini akan bergerak ke arah mana? Gerak ke arah kanan ya. Nah, geraknya ke arah kanan. Gerak ke arah kanan. Remember bahwa gaya gesek sifatnya adalah menghambat, mempersulit. Berarti kalau geraknya ke kanan, gaya geseknya akan ke arah mana? Sebaliknya ya, benar. Thank you, Farel. Ke kiri ya. Ke kiri. Sip. Berarti ini bisa kita tulis. Nah, nulis gaya gesek ini berarti kan. Gaya gesek itu nulisnya mulai dari batas permukaan dua benda ini ya. Kan ada lantai sama kotak nih. Jadi di tengah-tengah kalau bisa. Sebisa mungkin. Arahnya ya panah biasa. Terus simbol dari gaya gesek itu adalah F kecil.
Nah, jadi F kecil ini simbol untuk gaya gesek. Arah gerak ke kanan, arah gaya gesek. Gesek, ini satu sini ya, kiri. Sekarang kalau misalnya ada kasus lain lagi nih. Sekarang CFA ngelakuinnya kayak gini nih gayanya. Maka arah gaya geseknya ke arah mana nih benda ini? Paralel kanan. Yang lain? Gaya gesek, gaya F kecil kan. Ya, gaya F kecilnya, gaya geseknya ke arah mana? Harus jawab kanan ya. Kita tunggu jawaban yang lain. Silakan bisa jawab lewat kolom chat. Private boleh, everyone boleh. Ada siapa aja di sini? Oh, ini ada Egi, ada Akmal, ada Aris, ada Fadikya. Terpanggil aja ya. Aris, selalu Aris. Ada, Sir. Nah, ini. Ini kalau misal kota nih, kota hitam ini dikasih gaya FA ke arah sana. Maka gaya geseknya akan ke arah mana, Aris? Tidak ada, Sir. Oke. Kalau misalnya gaya gesek, ini emang tidak ada ya, belum digambar ya. Tapi ketika kita melihat ada lantai sama kotak, ada permukaan yang saling menekan, maka akan ada gaya gesek di sini. Nah, sekarang kita akan pelajari kemana arah gaya geseknya. Kita lihat FA. Ke arah mana nih, Aris? Kiri, Sir. Kiri ya. Berarti dia akan bergerak ke arah kiri. Maka dia akan mendapatkan gaya gesek ke arah kanan. Oke, gitu ya, Aris ya. Misalkan kayak gini, Riz, sekarang, Riz. Coba ini ya. Yang ini sekarang, kalau misalkan Mister ngasih gayanya ke arah sana, Riz. Maka gaya geseknya akan ke arah mana, Riz? Kanan, Sir. Oke, kalau gerak bendanya dulu ke arah mana nih? Gerak benda ke arah Kanan. kanan. Berarti gaya geseknya ke arah mana? Kiri, Sir. Kiri. Nah, gitu ya. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak. Gitu ya. Oh, ini ada Egy ngechat private. Sir, itu gimana dorongnya kalau di situ? Ditarik kah? Oh ya, ini ditarik nih ya. Nggak didorong. Ini kalau didorong, ini ditarik. Oke, gitu ya. Sekarang coba. Sekarang kalau misalkan arahnya adalah kayak gini. FA. Kemana gaya geseknya? Silakan bisa dijawab di kolom private aja ya. Biar yang lain juga bisa menjawab tanpa melihat jawabannya. Oke, baik. Oke, ya. Kiri ya ini ya. Kanannya ke kanan. Great. Terlanjur. Gak apa-apa. Yang sudah terlanjur biarkan. Next. Lanjut lagi. Tadi kalau yang dorong satu atau dua. Kalau misal satu aja. Kalau dua misalkan gini ya. Ini ada FA nih. Yang di sini ada FB. Berarti gaya geseknya arahnya kemana? Oke, Egy, Fadikya udah jawab, Farel udah jawab, sip. Yang lain yuk, Akmal, oke. Baik, ke kiri ya, baik, sip, ke kiri. Nah, easy nih kalau kayak gini nih. Kalau misalkan sekarang gini nih, FA-nya ini tetap, FB-nya sekarang gini. Maka gaya geseknya ke arah mana ya?
Oke, ada yang menjawab tidak ada? Ada yang menjawab ada? Ada yang jawab nggak gerak itu, nggak gerak ya. Nah, coba kalau misalkan Mister kasih angka deh biar enak ya, biar kita tahu dia bergerak atau enggak. FA Mister kasih 100. FB-nya adalah 80. Nah, kalau kayak gini, ya gesernya ke arah mana berarti? Oke, Egy, Fadikya, Farel, jawaban yang sepakat ke kiri ya. Baik, ke kiri. Mister gambar dulu nih. Nah, ini ya, ke kiri ya. Sip. Sekarang kalau Mister punya kayak gini nih. Mister punya ini FA, yang ini FB. Katakanlah FA-nya adalah 50, FB-nya adalah 70. Ke arah mana gaya geseknya? Oke, Egy, Farel, Fadikya. Oh, yang lain. Mana yang lain? Akmal, oke, sip. So far jawabannya benar ke kanan ya. F. Baik, mungkin Fadikya, Mister bisa minta tolong aktifkan mikrofon. Ya, Sir. Nah, ya, Fadikya bisa dijelasin nggak kenapa sih yang kasus yang atas ini gaya geseknya ke kiri, tapi yang ini gaya geseknya ke kanan. Gimana kamu bisa mendapatkan arahnya? Kalau yang atas nih, Sir, gaya yang lebih besar angkanya tuh yang 100. Oke. Ke kanan kan, terus kayak gaya geseknya berarti ke kiri. Oh, Kalau sip. yang di itu, yang ke kirinya lebih besar 70, tapi gaya geseknya yang kanan. Oke, sip. Terlihat ya. Thank you Fadikya, thank you. Kalau yang atas ini ada 100 ke kanan, 80 ke kiri. Gedean yang 100, berarti gerak benda ke kanan. Arah gaya geseknya otomatis berlawanan ke kiri gitu ya. Kalau yang ini sebaliknya nih, yang 70 lebih besar arahnya ke kiri, maka gaya geseknya ke kanan. Gitu ya. Sip. Thank you Fadikya. Nah, kalau misalkan kasusnya kayak gini nih. Kita kasih kasus. Ini ada FA 50. Ini ada FB 30. Ini ada FC 75. Nah, kalau kasusnya kayak gini, gaya geseknya ke arahnya kemana? Oke, Egy sama Farel udah jawab. Kita tunggu jawaban yang lain. Hadikya, good job. Yang lain nih, siapa nih? Ada siapa? Oh, Sir Okta izin. Oh, oke, baik. Okta izin. Noted. Di sini ada Aris. Gimana Aris? Aris, Akmal. Kiri, Sir. Oh, ke kiri ya, oke. Kiri ya, kita lihat jawaban teman-teman yang lain juga. Oke, Akmal ke kiri juga. Egy ke kiri juga, baik. Sip, ke kiri ya. Nih, bisa digambarnya gini. Set. Well, sepertinya kita sudah cukup membahas arah gaya gesek. Sekarang waktunya exercise. Sekarang buku catatan kalian, kerjakan di buku catatan kalian. Digambar ya gaya geseknya ya.
sesuai arahnya. Tentunya kalian juga harus menggambar skema ini. Ada 4 soal ya. Di sini nomornya Mister kasih. Ini sebagai nomor 1, ini sebagai nomor 2. Yang ini nomor 3. Yang ini nomor 4. Silahkan dikerjakan buku catatan, digambar skemanya dan juga gaya geseknya sesuai arah. Kasih waktu 3 menit ya, karena ada gambar-gambarnya. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan ya. Mungkin ada tulisan yang kurang jelas atau apa. Wis, Egi udah selesai, mantap. Dijawab di kolom chat sama Egi. Egi tapi jangan lupa dikerjakan di buku catatan ya. Kerjakan juga di buku catatan, lengkapi dengan gambarnya. Karena ini nanti akan jadi task untuk kalian submit di GC ya, task pertama. Egi, diteliti lagi ya, coba. Ada yang salah dengan jawaban Egi. Akmal juga diteliti lagi, ada yang salah dengan jawaban Akmal. Perhatikan angkanya baik-baik. Nah, itu baru benar, Egi. Oke, 15 detik lagi. Dan semakin berkurang. Oke, Ariswanda. Mantap, Ariswanda. Oke, time's up. Tidak perlu menjawab di kolom chat juga nggak apa-apa, asalkan kalian mengerjakan di buku catatan dan nanti di foto ya. Saya akan koreksi nanti di GC. Now let's continue to the main dish. Nah ini tadi baru ini ya, awal-awal. Arah aja. Sekarang to the main dish. Perhitungan. Nah ini. Kalau dua permukaan saling menyentuh atau menekan, itu seberapa besarnya dinyatakan oleh gaya normal. Seberapa kasarnya permukaan dinyatakan oleh koefisien gesek. Simbolnya mu sama n ya. Ini bacanya mu nih, mu. Dibaca mu. Nah ini.
Ini adalah rumusnya, persamaannya. Silakan bisa dicatat terlebih dahulu. F kecilnya gaya gesek ya, F kecilnya gaya gesek. Gaya gesek. Koefisien gesek. Gaya normal. Silakan dicatat. Sudah? Sudah dicatat semua? Farel dan bagaimana dengan yang lain? Egi dan juga. Oke, baik. Sudah selesai ya. Mal juga sudah. Oke, sekarang kita ke example dulu. Example. Kalau misalkan kita punya koefisien gesek, diketahui koefisien geseknya 0,3. Diketahui gaya normalnya adalah 50 Newton. Maka berapa gaya geseknya? Nah, ini caranya. Maksudnya jadi rumus. Kita identifikasi dulu nilai-nilai masing-masing variabel ya. F sama dengan mu kali N. Kita lihat. Koefisien gesek sama dengan 0,3. Berarti 0,3 ini untuk siapa? F, mu, atau N? Mu ya. Nah, ini untuk mu. Kalau gaya normal sama dengan 50 Newton, ini untuk F atau N? N ya. Berarti gaya geseknya adalah M kecil. Nah, sekarang bisa kita masukin nih langsung nih. Kita masukin. F-nya kita nggak tahu, tulis saja tetap F. Mu-nya kita masukin 0,3. N-nya 50. 0,3 kali 50. Oke, 15 ya. Sip. Satuannya Newton juga. Oke, baik. Untuk mengalihkan 0,3 kali 50, ada yang kesulitan? Kalau ada yang kesulitan, bilang ya. Bilang aja di kolom chat private. Kalau ada, nanti bisa bahas caranya gimana. Tapi kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, tidak ada, berarti perkaliannya aman ya. Sekarang contoh yang kedua, sebelah sini ya. Kalau misalnya Mister punya, sekarang yang diketahui adalah koefisien gesek 0,4. Gaya gesek 20 Newton. Yang ditanyakan adalah berapa gaya normalnya? Nah, ini caranya sama juga. Kita tulis dulu persamaannya. Nah, terus kita identifikasi nih. Koefisien gesek 0,4. Berarti 0,4 ini untuk siapa? 0,4 ini untuk F, mu, atau N? Ya, mu ya, baik. Mu. Gaya gesek sama dengan 20 Newton. Berarti gaya gesek sama dengan 20 Newton. 20 Newton ini F, mu, atau N?
Oke, Egy sudah menjawab. Farel juga sudah menjawab. Kita tunggu yang lainnya. 20 Newton ini untuk siapa ya berarti ya? Gaya geser sama dengan 20 Newton. Berarti 20 Newton ini F, mu, atau N. Kita identifikasi dulu nih. Nah, oke. Akmal, Farel, Egy. Baru 3 nih yang jawab nih. Kayak gaya gesek ya. Gaya gesek berarti kita lihat. Di sini keterangannya apa? Oh, gaya gesek F kecil. Berarti untuk F kecil nih. Berarti ini yang dicari adalah gaya normalnya N gitu ya. Nah, kalau sudah kita identifikasi ini, tinggal kita masukkan nih F-nya diketahui 20, tulis 20. Mu-nya 0,4, 0,4 dikali N. Ini ya, berarti kalau mau mencari N, diapain nih angka 20 sama 0,4 nih? Dipindah ya, kata Farel dipindah. Dibagi atau dikali? Pindahnya atau dikurang atau ditambah? Oke, kalian lihat gini, cara-cara menentukannya gini ya. Kalau misalkan kalian punya 0,4 kali N, tandanya kali nih. Kalau dipindah berarti dia nanti jadi dibagi. Baginya gimana? Berarti 20 tetap 20, 0,4-nya jadi dibagi. Kalau ini dikali 0,4 sekarang dibagi 0,4. Tapi pindah nih ke 20-nya. Nih ya. Jangan terbalik 0,4. Nah, itu hati-hati. Oke, sebelum kita ngitung yang ini, coba kita contoh dulu yang lain. Kalau Mister punya 0,8 deh, 0,8 N sama dengan adalah 10. Berarti N-nya gimana nih bentuknya? (0,8) N sama dengan 10. Oke, thank you Egy. Ini jadinya 10 per 0,8. Oke. Kalau misalnya Mister punya lagi nih. Sekarang dibalik deh. Ini N dikali 0,6 sama dengan 15. Berarti N-nya gimana N-nya? Nah ini sama juga, ini kan kali berarti nanti jadi bagi. Nah gini ya. Sip. Beda lagi sekarang, misal dibalik nih. Mister tulis di sini ya. Kalau misalnya ada N dibagi 2 sama dengan 10. Berarti N sama dengan berapa? Nah, kita lihat tandanya. Oh, ini N dibagi 2 nih. Berarti kalau mau dipindah jadi N doang, tandanya bagi ini dipindah jadi kali 10 dikali 2. Kalau ada N per 0,5 sama dengan 15, berarti N sama dengan ya, thank you Farel. 15 dikali 0,5. Gitu ya. Jadi kita lihat dulu. Kalau perkalian dipindah jadi pembagian. Kalau pembagian nih per ini dipindah jadi perkalian. Kalau pengurangan atau penjumlahan gimana? Kita lihat dulu, kita lihat ya. Kita ganti warna aja, hijau sekarang. Kalau misal sekarang kasusnya adalah 0,8 ditambah N sama dengan 10. Plus lawannya plus apa? Minus, berarti N akan sama dengan 10 yang diminus yang dipindah ya, yang diminus yang dipindah. Sama kayak ini yang dipindah yang dibagi. Yang dibagi yang dipindah, ini yang dikali yang dipindah juga.
Jadi 10 diminus 0,8 yang diminuskan. Oke, kalau misal Mister punya N minus 0,5 sama dengan 5. Berarti N-nya sama dengan ya 5 plus 0,5. Oke, sampai sini di perhitungan pemindahan ruas ada yang mau ditanyakan? Silakan tanyakan aja. Tidak perlu malu, tunjukkan yang mana yang bagian mana yang kamu nggak ngerti. Tangan bahas. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita balik ke sini ya. N sama dengan 20 per 0,4. Ini gimana nih hitungnya nih kalau pembagian kayak gini nih? Nah. Ini kan yang bermasalah 0,4-nya nih ya. Maka ini bisa kita ubah jadi 0,4 kita ganti 4 aja. 0,4 supaya jadi 4 dikali berapa? 10 ya, maka yang atas juga dikali 10. Nah, jadi enak nih sekarang. 200 per 4, jadinya 50. Yes. Oke, sampai sini. Mungkin bisa di screenshot dulu atau dicatat, boleh silakan. I will give you 1 minute before we move into exercise. Oke, time's up. Yang kalau belum kelar nyatet bisa di screenshot aja biar cepat ya, nanti bisa dicatat ulang. Now we come to the final slide of today's material. Nah, ini dia. Nomor 1 sampai 4, we still have 6 minutes. Masih punya 6 menit. Buat jaga-jaga, kalian screenshot aja soalnya. Screenshot dulu. Kerjakan di buku catatan kalian. Tidak perlu ditulis soalnya di buku catatan, hanya jawaban dan cara mengerjakannya aja. Gitu ya. Diketahui, ditanya, jawab, gitu-gitu. Nanti juga di-upload di GC. Silakan. Apakah presentasi kandungan semua kapan nomor 8 hingga 7?
Three minutes left. Oh, yang harus screenshot dulu. Two minutes. Wih, Farel udah selesai. Oke, good. Thank you, Farel. Yang sudah selesai, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh silakan ditanyakan. Yang belum selesai, tetap kerjakan. Atau kalau menemukan istilah-istilah yang mau ditanyakan juga boleh. Farel, karena udah selesai, mungkin bisa ini Farel, tuliskan di kolom chat hal baru apa yang kamu pelajari hari ini. Bentar, Sir. Kayak. Jangan lupa nanti diupload di GC ya. Insya Allah siang ini Mister akan buka submissionnya. Insya Allah jam 1 lah ya. 1. Okay, thank you, Farel. Welcome, Sir. 30 seconds left. Okay, time's up. Well, I think that's all for today's class. So let's close our class today by reciting Alhamdulillah together. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you everyone for coming, especially if you coming on time. See you next meeting. Sekian dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Thank you, sir. Welcome. Assalamualaikum. Salam. Thank you, sir. Assalamualaikum. Salam.